kuliah terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh UI E2 Kolim yang mengusung tema tren riset kopi sebagai pangan fungsional dan farmaseutika. Baik, dalam hal ini sebelum narasumber kita menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kopi dan kokoa gitu ya. Ini spesial ini sepertinya Ketua Panitia Pak Indra ini menghubungi Pak Nur Arif Fandi Febrianto ya Pak ya untuk hadir dan berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan kami. Tadi Bapak Dr. Jodion dan Pak Rektor juga menyampaikan bahwa UI E2 Kolim ini turis Pak di bulan Januari biasanya belum ada anggaran tapi kami sudah mengadakan webinar Pak. Jadi mudah-mudahan tidak karena biasanya kan kalau kegiatan yang anggaran pemerintah itu di akhir tahun ya Pak. Kami turis startnya di awal tahun Pak biar masih semangat tahun baru, semangat semester baru, dan mudah-mudahan peserta kita juga semangat mengikuti webinar ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya di sini akan membacakan ini sebenarnya peserta yang hadir ada via Zoom maupun yang via offline di kampus begitu ya Pak ya, karena memang di Unja kita juga sudah menyelenggarakan perkuliahan secara offline gitu. Jadi ada beberapa peserta mahasiswa yang hadir secara offline begitu. Nah, saya tidak akan membacakan satu persatu nih mengenai CV dari Pak maaf Pak, panggilannya Pak Nur atau Pak Arif ya Pak? Arif boleh Bu. Oke, Pak Arif ya. Ini ada 2 halaman full ini ya mengenai CV beliau, tetapi saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai Bapak Nur Arif Fandi Febrianto. Beliau ini alumni dari Institut Pertanian Bogor, ya Pak. Kemudian Master in Food Science-nya di University Science of Malaysia. Kemudian beliau mendapatkan gelar PhD dalam Food Science, begitu ya, dari University of Auckland. Dan beliau juga merupakan ekspertis di bidang biochemistry, food processing, food safety, chromatography analysis, sensory analysis, farmer partnership, dan beliau juga sebagai ini ya Pak ya, reviewer di beberapa jurnal. Nah, ini terindeks Scopus Q1 dan Q2. Ini luar biasa. Kalau dilihat dari tahunnya tuaan saya Pak begitu, tapi kayaknya prestasi Bapak melampaui saya jauh ini gitu. Jadi ini sangat menarik apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif ini berkenaan dengan penelitian yang dikaitkan dengan farmaseutika ya Pak ya, dan pangan fungsional yang berhubungan dengan kopi dan kokoa gitu ya Pak, dengan coklat. Jadi ini merupakan tren kalau menurut saya ya, yang berkaitan pangan begitu ya, yang biasanya menjadi pangan kemudian diolah menjadi obat-obatan, kemudian berkaitan juga dengan kesehatan dan lain sebagainya. Baik, Pak Nur Pak Arif sudah siap? Ya, baik Bu. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Nur Arif Fandi Febrianto PhD untuk menyampaikan materi kuliah umum dan webinarnya. Silakan Pak, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Winda atas waktunya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Sutrisno MSc PhD selaku Rektor dari Universitas Jambi yang sudah membuka acara ini di awal tadi. Lalu Sekretaris LP2M Universitas Jambi Dr. Jodion Siburian MSI, dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Dr. Andes Jeffrey Marzal MSc PhD, dan Ketua PUI E2 Kolim Dr. Madiawati Latif. Jadi senang sekali saya bisa bergabung di sini Bu. Saya suka kalau awal acaranya tahun baru terus terang, karena semangatnya masih baru. Biasanya justru kalau akhir tahun itu presentasi lewat, ayo kita lakukan aja tahun depan. Tapi kadang tahun depan sudah lupa. Jadi memang ini menarik sekali, apalagi teman-teman di sini adalah teman-teman dari prodi kimia kalau tidak salah, ya Bu Winda. Nah itu. Gabungan Pak, ada kimia, biologi. Oh begitu.
Iya, iya Pak. Oh, pas ini Bu. Jadi bahasan saya nanti lebih banyak kimia dan biologi. Mantap Jadi Pak. teman-teman ini di sini kalau kita lihat Jambi sekarang kan lagi in kopi Liberica kalau tidak salah di sana ya Bu. Iya Jadi Pak. tunggal komposit dan sebagainya. Nah, Liberica ini sekarang banyak disorot, Bu. Banyak disorot di pasar dunia, terutama karena ada isu Arabica sudah mulai punah, Robusta nggak enak. Jadi pilihan mereka cuma Liberica. Nah, itu. Nah, di sini akhirnya kita coba untuk mengeksplor lagi. Oke, jadi saya mulai presentasi saya izin share screen ya Ibu. Silakan Pak. Baik, apakah sudah bisa melihat slide saya? Belum Pak. Oh, bentar, ini berarti masih loading. Oke. Halo? Ya. Ya Pak. Silakan Ya, ya. Pak. Baik. Jadi di sini sebenarnya saya hanya bisa berbicara tentang kopi, Bu, karena topik yang disebutkan tadi adalah kopi. Jadi untuk kakao mungkin bisa diundang lagi, Bu, tidak apa-apa. Siap Pak, siap, siap. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Arifandi Febrianto. Saya selaku peneliti pasca panen di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Saya spesialisasi ada di biokimia, ada di fermentasi, sensory analysis, dan proses untuk kopi dan kakao. Jadi memang kopi dan kakao sudah intinya tidak terpisahkan kalau di Puslitkoka. Jadi peneliti pasca panen harus bisa dua-duanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagi tentang tren riset kopi sebagai pangan fungsional dan farmaseutika. Bahwa Indonesia itu diincar oleh Cina melalui proyek. Oke, baik. Nah, saya pertanyaannya sudah ngopi apa belum Bu di sana? Belum Pak. Tadi saya lihat mejanya masih bersih kok, nggak ada cangkir kopi. Ini betul di E2 Kolim atau bukan ini saya kira? Masih bening. Masih. Ya. Jadi kalau kopi kita bilang istilahnya sudah sangat identik. Kalau kita mau memulai hari, kita biasanya mengawali dengan kopi. Nah, ini intinya kenapa? Gitu kan? Karena kita percaya kalau kita ngopi, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan kalau kita tidak ngopi. Nah, ini sudah menjadi apa ya istilahnya terma umum. Sudah ngopi apa belum? Nah, kalau di negara-negara yang dia subtropis, biasanya kopi ini tidak hanya rutin diminum untuk kafeinnya saja, teman-teman. Jadi di sana itu karena cuacanya dingin, kopi itu sering kali dibawa seperti ini. Nah, itu untuk menghangatkan tangan. Sekaligus dia sambil jalan menuju ke kantor, mereka sambil ngopi. Jadi kopi itu sudah menjadi budaya yang melekat di sana dan hampir tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kenapa mereka bingung? Karena ada wacana kopi mau punah, kopi sudah hanya spesial ada di negara produsen, tidak bisa susah lagi diekspor, harga semakin mahal. Nah, itu adalah yang kebingungan mereka. Kita sendiri yang ada di Indonesia, kita nggak bingung. Kopi karena ada di mana-mana. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menarik di kopi. Ini bahkan ada, ini istilahnya seperti guyonan, tapi mungkin juga ada benarnya. The powers of man's mind are directly proportionate to the quantity of coffee he drinks. Jadi kalau semakin banyak begadang ngopi, insya Allah orangnya semakin pintar. Seperti itu. Tapi ini hanya bercanda saja. Nggak hanya itu sebenarnya. Tapi biasanya mahasiswa yang suka begadang, itu insya Allah secara emosional dia jago. Kalau nggak jago ngobrol, jago ngopi, jago apa ya istilahnya aktivis-aktivis biasanya. Nah, ini adalah orang yang suka begadang, mahasiswa yang suka begadang, suka ngopi. Nah, ini memang ternyata ada kecenderungan di situ. Nah, kalau kopi sendiri di Indonesia atau di dunia kita mengenal ada 4 gelombang kopi. Jadi istilahnya kita sekarang itu ada di fourth wave, ada di gelombang keempat. Nah, kalau gelombang pertama itu kita cuma minum kopi ini sebagai kayak istilahnya kayak beras ya. Jadi
hanya untuk dimakan, hanya untuk diminum. Lalu kalau second wave kita mulai ada muncul kopi, warung kopi, kafe seperti itu. Lalu kalau third wave kita bilang ada artisan kopi, kita sudah mulai kenal ada namanya kopi specialty, ada kopi fine robusta. Nah, kalau Liberica ini belum ada namanya, antara spesial atau fine, atau kita bisa nanti bikin terma untuk Liberica dan Excelsa. Lalu ada fourth wave, itu adalah mulai sekarang kopi ini disainskan. Jadi istilahnya adalah kopi ini menjadi objek untuk penelitian, objek untuk studi. Di mana sekarang teknik brewing itu sangat diperhatikan, lalu kandungan yang ada di dalamnya, karakter dari kopi itu sendiri sudah mulai diperhatikan dengan lebih serius. Air yang digunakan, kalau dulu kita apapun airnya nggak masalah asal ada kopinya. Nah sekarang air aja diperhatikan kandungan mineralnya berapa untuk mendapatkan kopi yang rasanya enak dan excellent. Lalu brewing equipment mulai dari espresso, V60, pure brew dan sebagainya mulai dikembangkan. Lalu obsesi ke details dan perfect test experience ini adalah sesuatu yang sekarang mungkin sudah biasa. Kalau kita ke kafe gitu kita lihat, Pak mau kopinya apa? Oh saya maunya kopi Liberica Jambi. Nah seperti itu. Mulai ada detail untuk ke sana. Kalau dulu kopi apa Pak? Terserah kopinya mau kapal api, Torabika nggak masalah. Nah sekarang kita sudah mulai obsesi ke detail tersebut. Kita sangat menghargai origin dari kopi, di mana dia dihasilkan, bagaimana dia diproses, dan bagaimana rasanya. Ini adalah yang terjadi di negara kita saat ini. Jadi kalau masalah kopi, Indonesia ini tidak kalah terus terang dengan negara lain. Jadi kalau masalah variasi dari cita rasa, keragaman cita rasa, kita itu kaya sekali, banyak sekali. Jadi teman-teman di sini, kalau mau belajar kopi, rasanya ini Indonesia adalah tempat yang tepat. Jadi banyak sekali macam kopi yang bisa dicicipi, berbagai rasa, berbagai karakter. Nah ini dari Aceh ada, dari sampai Papua ada. Nah di sini kita lihat Jambi ini ada 2 IG-nya kalau tidak salah. Ada IG untuk kopi Arabica dan IG untuk kopi Liberica. Nah ini sudah luar biasa sekali. Jadi kalau mau merasakan kopi yang macam-macam karakternya, cukup di Indonesia, nggak perlu ke luar negeri, karena di sini kita bisa dibilang adalah salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Nah, sekarang kita coba untuk berbicara tentang functional food atau pangan fungsional. Pangan fungsional itu apa sih? Nah, ini sekalian teman-teman mungkin memfamiliarkan dengan istilah bahasa Inggris. Jadi kalau kita bilang functional food itu adalah makanan yang bisa memberikan nutrisi yang esensial, artinya yang tidak bisa kita produksi di dalam tubuh, yang melebihi jumlah yang diperlukan. Nah, ini saya tebalkan di sini. Jadi beberapa poin tentang pangan fungsional ini adalah esensial nutrien, nutrisi yang esensial, lalu dia melebihi kuantitas yang kita perlukan, nah, sehingga bisa menyebabkan health benefit atau keuntungan tertentu untuk tubuh kita, atau desirable atau efek psikologi yang kita inginkan. Nah, itu adalah pangan fungsional. Jadi apakah kopi ini sebenarnya pangan fungsional? Iya, sudah gitu. Kopi ini sudah pangan fungsional karena dia menyediakan esensial nutrien, ada polifenol, ada metilsantin yang melebihi kuantitas yang kita perlukan, melebihi batas. Nah, sehingga bisa menyebabkan tubuh kita menjadi segar, health benefit, dan kita jadi wake up, bangun, desirable psychological effect. Nah, ini adalah komponen yang kita perlukan untuk functional food. Kita coba lihat, ada 4 macam functional food. Yang pertama adalah conventional food, ada garlic, bawang putih, ada kacang-kacangan, tomat, itu termasuk adalah functional food yang tradisional, konvensional. Lalu ada adalah functional food yang dia dimodifikasi atau berasal dari makanan yang telah dimodifikasi. Nah, kita tahu ada garam,
ada garam, itu ada garam beriodium. Nah, itu adalah beriodin. Nah, ini adalah fortified. Atau minyak goreng mengandung vitamin A, itu adalah fortified dan enriched. Nah, seperti itu. Nah, kopi juga bisa masuk ke sini. Karena ada banyak proses untuk memodifikasi karakter dari kopi sehingga dia mempunyai karakter kimia dan biologis yang ditingkatkan, enhance. Lalu ada produk makanan untuk kesehatan atau untuk pengobatan. Nah, ini seperti kalau ada teman-teman tahu ada namanya penyakit yang disebabkan oleh fenilketonuria. Nah, ini biasanya teman-teman yang begadang tahu ini ada peringatan ini di minuman energi seperti kerating deng. Nah, itu biasanya ada tulisan tidak cocok untuk penderita fenilketonuria karena mereka mengandung komponen fenilalanin. Nah, lalu ada food untuk special dietary use. Nah, ini untuk anak kecil, untuk laktos intoleran, untuk orang yang tidak suka gluten, untuk orang yang diet. Nah, ini adalah yang menarik sekarang. Jadi teman-teman, nah ini yang menarik adalah weight loss food, makanan yang kita konsumsi untuk menekan berat badan. Nah, ini bisa menjadi salah satu terobosan yang kita bisa lakukan nanti untuk di kopi. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman yang kimia, insya Allah sudah familiar, yang di biologi juga insya Allah sudah familiar. Jadi kopi itu kalau kita pecah secara kimiawi, dia mengandung banyak sekali komponen. Ada komponen yang dia masuk ke arah dia nutrisi, ya, dan ada yang non nutrisi. Nah, di sini kita lihat di sini adalah monosakarida, termasuk dia karbohidrat. Baik itu karbohidrat yang dia bisa terdigested atau tercerna ataupun yang tidak tercerna. Nah, ini bisa di sini. Lalu ada asam amino, protein dan sebagainya, lemak dan lain sebagainya. Namun ada juga komponen yang dia sifatnya non nutrisi tapi justru dia sangat penting di sini. Ada kafein, trigonelin, ada chlorogenic acid atau asam klorogenat. Seperti ini, ada juga diterpen, ada volatil, dan sebagainya. Nah, ini di pangan fungsional, apakah yang disebut pangan fungsional hanya ini? Tidak. Yang disebut pangan fungsional hanya ini? Tidak. Tapi dua-duanya bisa berkontribusi untuk membuat kopi itu disebut sebagai pangan fungsional. Nah, kita lihat di sini, komponen kimiawinya sangat banyak. Ada polifenol, metilsantin, ada diterpen, volatil, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang nantinya menjadi fokus untuk pembuatan kopi ini sebagai bahan baku dari pangan fungsional. Nah, kita lihat di sini, ada beberapa efek dari kopi. Ini berdasarkan hasil riset. Kita lihat ada immune modulatory, atau dia yang bisa men-trigger respon imun tubuh kita. Nah, ada anti peradangan, antioksidan, anti kanker, lalu ada detox, anti diabetes. Nah, ini mohon maaf. Nah, anti diabetes, ada hiperlipidemik, ada antibakteri. Jadi banyak sekali efeknya kopi ini kalau kita lihat. Tapi ada juga yang bilang, Pak, saya ngopi kok malah orang tua saya diabetes. Nah, jangan salahkan kopinya. Salahkan temannya. Biasanya ada temannya yang rasanya manis. Itu yang kita salahkan. Jangan kopinya. Jadi sekarang itu kalau justru minum kopi, sebisa mungkin minum kopi tanpa gula atau cari alternatif gula yang dia mempunyai kalori yang rendah. Nah, komponen-komponen yang berefek atau yang sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ini adalah termasuk dia adalah kafein, ada asam klorogenat atau chlorogenic acid. Jadi kalau kita bilang asam klorogenat atau chlorogenic acid itu bukan hanya satu komponen. Jadi dia itu adalah golongan-golongan phenolic acid yang mempunyai ikatan diquinic acid sehingga disebut sebagai asam klorogenat. Nah, itu banyak sekali komponennya, adalah caveoyl quinic acid, ada coumaryl quinic acid dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau simpelkan saja, kita simpelkan sebagai asam klorogenat. Lalu ada trigonelin, melanoidin, kafestol, kahweol, polifenol, dan volatil. Ini adalah komponen-komponen aktif yang dia memberikan efek untuk aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Jadi bukan berarti karena
kopi mempunyai aktivitas seperti ini, kita bisa minum dengan bebas. Maksudnya mau berapapun nggak masalah, toh ini anti kanker. Tidak juga seperti itu. Ada hal-hal yang kita perlukan untuk kita ketahui untuk mengkonsumsi functional food. Nah, ini adalah beberapa hasil riset. Nah, karena ini obrolannya adalah tentang trend riset atau topiknya tentang trend riset. Nah, saya akan ambil dari salah satu sumber yang paling populer saja. Ini dari Science Direct, Elsevier. Dia adalah publisher untuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kimia, dengan pharmaceutical, dan ini cukup populer. Nah, kita pertama lihat untuk yang kopi, misalnya. Kalau kita gunakan kata kunci hanya kopi. Oke. Nah, ini akan dapatkan kita 11.000 hits. Jadi 11.000 topik tentang kopi. Tapi kalau kita lihat dari jurnalnya, nah ini jurnalnya yang dominan adalah food chemistry. Lalu ada Science of Total Environment, Journal of Cleaner Production, Chemosphere, Helion, Food Research International. Nah, kalau hanya kita menganalisis kopi, ini yang banyak muncul adalah studi-studi tentang kimia. Lalu ada juga tentang lingkungan. Nah, oke, kita coba untuk lebih sempitkan lagi. Kita hubungkan kopi dan kesehatan. Nah, ini tetap yang muncul adalah food chemistry. Nah, kita lihat di sini chemistry adalah dia berhubungan dengan bioaktif di sini. Lalu ada Science of Total Environment, sama masih seperti ini. Ada Chemosphere, Food Research International. Nah, di sini mulai dia terkerucut bahwa health ini dia dihasilkan oleh komponen bioaktif. Nah, kita coba persempit lagi, coffee and bioaktif. Kita mendapatkan hits yang lebih rendah, 1.700, tetap bahasanya adalah food chemistry. Lalu Food Research International. Nah, di sini lebih banyak jurnal-jurnal ini itu adalah yang membahas tentang komponen kimia di dalam kopi. Nah, lalu kita coba persempit lagi nih, Coffee and Indonesia. Nah, kita lihat hasil risetnya seberapa banyak. Nah, ini dari 2022 sampai 2024, kopi yang menyebutkan dia kopi itu dari Indonesia atau dari researcher Indonesia, dari peneliti Indonesia itu sebanyak 624 dari 11.000. Oke. Nah, ini bahasannya lebih banyak di Helion, di jurnal tentang kimia juga, Food Chemistry tentang kimia, Cleaner Production, dan Total Environment tentang lingkungan. Nah, lalu Land Use Policy tentang lingkungan, Food Control tentang kontaminan dan bagaimana menjaga kualitas. Nah, ini adalah komponen-komponen yang kita masih fokus, gitu kan? Kita masih fokus untuk studi di Indonesia, yaitu tentang kimia, tentang lingkungan, dan tentang kontaminasi. Nah, itu adalah 3 problem yang umum ada di kopi Indonesia. Lalu kita coba dilihat dari tipe bahasannya. Tipe bahasannya karena ini tentang pangan fungsional dan farmaseutical. Kita lihat, kalau kita hanya melihat kopi, itu yang paling banyak publikasi adalah tentang pertanian. Nah, ini di sini tentang pertanian, lalu tentang lingkungan. Justru tentang efek dia sebagai farmaseutical atau pangan fungsional, dia hanya 1.700 dari 11.000. Nah, ini cukup rendah dibandingkan dengan budidaya. Lalu kita coba coffee and health. Kita dapat 6.800, medicine sudah agak tinggi di atas. Coffee and bioactive, medicine juga sudah cukup tinggi. Oke, nah kita lihat coffee and Indonesia. Nah, Indonesia ini sedikit sekali studi tentang medicine and dentistry. Jadi masih sedikit sekali riset dari Indonesia itu yang berhubungan tentang pangan fungsional dan pengobatan atau farmaseutical. Nah, di sini ini adalah peluang kita. Kita itu sumber kopi, tapi riset di sini kita sangat rendah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu apa fokus kita saat ini? Fokus kita adalah di budidaya, di lingkungan, sosial, dan energi. Tapi untuk kesehatan kita prioritas nomor kesekian. Nah, ini adalah tren di produk kopi. Lalu apa saja sebenarnya tren riset produk kopi sebagai pangan fungsional yang kita bisa lihat dari
pemaparan saya tadi tentang hasil searching di Elsevier tadi. Nah, kita harus ingat bahwa kopi ini awalnya diminum adalah karena dia enak. Nah, itu kan karena dia enak. Karakter yang pertama kita ingin rasakan dari kopi adalah karakter cita rasanya, bukan efek kesehatannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, intinya seperti ini. Kalau kopi ini sudah enak diminum, gitu kan? Ketika dia menjadi tidak enak lagi atau bentuknya berubah, otomatis nilai dia sebagai bahan penyegar, sebagai minuman itu akan hilang. Nah, kita harus usahakan mutu sensori ini tetap terjaga dan dia mempunyai khasiat yang juga tidak berkurang seperti itu. Jadi mutu sensori ini merupakan nilai jual terpenting pada produk kopi. Nah, karena rasanya enak, ini adalah ideal delivery system untuk bahan-bahan aktif. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat ya sirup anak-anak, gitu, nggak mungkin sirup anak-anak itu rasanya pahit, karena itu nggak ideal untuk anak-anak. Nah, kebanyakan anak-anak sukanya sirup itu adalah manis dan rasanya pun macam-macam. Ada rasa stroberi, ada rasa jeruk. Karena dengan dirasakan seperti itu, dia akan menjadi bahan yang sangat ideal untuk anak-anak untuk minum. Gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, yang diminumkan adalah paracetamol. Paracetamol kan pahit, gitu kan? Pahit. Jadi kalau itu paracetamol tapi tidak ada rasa manisnya, anak-anak nggak suka. Dia nggak akan mau untuk minum obat. Nah, sama seperti kopi. Jadi kopi ini dia justru adalah komponen atau bahan yang sangat ideal untuk kita campur atau mengandung obat, gitu. Jadi mereka mengandung polifenol, rasanya pahit. Oh Pak, kopi ini kok rasanya pahit ya? Ya kopi memang pahit, tapi enak gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Nah ini nggak boleh dihilangkan karakter seperti ini, karena kalau dia karakternya hilang, kopi ini tidak akan mempunyai nilai jual sebagai bahan pangan. Nah, lalu presentasi produk kopi dalam bentuk lain itu kurang disukai. Terus terang kurang disukai. Coba kopi kita bikin sebagai bahan untuk cracker atau untuk cookies. Gitu. Kita nggak begitu suka. Kita masih lebih suka kalau kopi ya diminum seperti itu. Nah ini meskipun nanti akan berubah seiring waktu, tapi sepertinya akan tetap seperti itu untuk kecenderungannya. Lalu kurang familiar. Kita tahunya kopi itu ya adalah diseduh dan diminum, bukan dimakan. Nah, itu yang menjadikan kopi ini nilainya dia harus adalah nilai sebagai minuman. Nah, itu. Oke, lalu riset apa yang muncul kalau dengan seperti ini? Jadi riset-riset yang muncul tentang kopi itu adalah bagaimana konsumsi kopi secara umum itu mempengaruhi kesehatan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau minum kopi lebih dari 3 cangkir per hari, efeknya apa ya? Nah, itu kita harus tahu seperti itu. Lalu ada yang bertanya lagi, Pak, minum kopi yang ideal itu berapa cangkir ya per hari? Kadang kita lihat, oh kalau saya sih 9 cangkir masih oke. Nah, seperti itu. Atau, Pak, saya 1 cangkir aja nggak kuat karena saya sudah deg-degan. Nah, efek kesehatan itu yang harus kita pelajari lebih jauh. Lalu, Pak, kalau saya minum espresso, kenapa saya lebih deg-degan daripada saya minum tubruk? Nah, itu kadang pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul buat kita mungkin seperti agak, orang ini kok pertanyaannya macam-macam aja, ada yang pakai espresso, ada yang ini. Nah, tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini adalah riset tentang brewing tekniknya terhadap aktivitas biologis itu seperti apa. Ini juga kita perlu kaji juga. Lalu enhance coffee product. Nah, ini adalah bagaimana kopi itu bisa dicampur dengan bahan lain, misalnya untuk tujuan tertentu. Kalau untuk bapak-bapak biasanya kopi dicampur dengan pasak bumi atau dengan ginseng. Nah, seperti itu. Ada juga kopi dicampur dengan habatus sauda atau kopi dicampur dengan jahe. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai fungsional dari kopi itu sendiri. Lalu, kalau untuk pharmaceutical seperti apa? Nah, ini terus terang kalau kita lihat dari sisi riset, penggunaan kopi untuk pharmaceutical ini kurang populer kalau dibandingkan dengan penggunaan kopi untuk beverage, untuk minuman.
Karena kalau kita gunakan untuk pharmaceutical itu banyak mengeliminasi karakter sensori kopi. Jadi kopi itu sudah nggak ada baunya, nggak ada nilainya sebagai kopi, dia hanya bernilai sebagai suplemen makanan atau sebagai obat. Tapi bukan berarti tidak penting, hanya kurang populer. Tidak banyak orang meriset tentang itu. Apa sebabnya? Karena satu, dia menghilangkan nilai mutu sensori dari kopi itu sendiri. Istilahnya bukan kopi. Nah, kandungan yang ada di kopi ini mudah sekali untuk disubstitusi oleh komponen lain yang sudah lebih populer terlebih dahulu. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat riset kurang populer. Tapi bukannya tidak ada peluang. Nah, di sini masih banyak peluang yang kita bisa kembangkan. Lalu, kalau untuk pharmaceutical, kita masih tetap kafein, lalu chlorogenic acid, ini merupakan komponen yang lebih banyak dieksplor. Jadi kalau teman-teman minum Panadol itu pasti ada paracetamol plus kafein. Nah, itu lebih banyak dia diisolasi dari kopi yang di decaf. Nah, lalu riset apa yang muncul? Riset apa yang muncul? Nah, ini adalah seperti efek biologis in vitro dan in vivo dari ekstrak biji hijau atau biji kopi yang si hijau yang belum di roasted. Kita bisa tadi banyak di sana. Lalu ada efek pengolahan terhadap karakteristik ekstrak green bean. Nah, ini juga bisa. Lalu ada modified processing method. Nah, ini adalah hal yang menarik yang kita bisa mulai jalankan di Indonesia. Lalu peluang riset. Nah, karena kita sudah tahu trennya nih, oh ternyata trennya seperti itu kalau untuk riset di kopi. Lalu peluang apa yang kita bisa ambil untuk kita lakukan kajian. Nah, ini adalah yang menjadi domain dari pusat penelitian seperti Puslitkoka, lalu ada E2 Kolim. Nah, ini adalah peluang-peluang riset yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan nilai dari kopi ini sebagai pangan fungsional dan farmaseutikal. Yang pertama adalah kopi dengan karakter cita rasa dan biological activity yang seimbang. Nah, karena apa? Begini biasanya, kopi yang enak itu biasanya komponen bioaktifnya itu rendah. Nah, sedangkan kopi yang tidak enak biasanya komponen bioaktifnya tinggi. Nah, masalahnya begini, kalau kita tanya nih, saya tanya ke teman-teman, lebih suka makan makanan enak tapi gizinya agak sedikit, apa makan makanan yang nggak enak, apa gizinya banyak? Nah, kita pasti kalau bisa yang enak dan bergizinya juga banyak, Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita cari. Jadi kita cari keseimbangan antara rasanya enak dengan dia aktivitas biologisnya juga tinggi. Nah, ini bisa kita eksplor dengan menggunakan proses-proses yang baru. Jadi di sini kalau kopi sekarang kita ada istilahnya anaerobic fermentation, carbonic maceration, dan sebagainya. Itu adalah suatu usaha yang dilakukan supaya kopi ini rasanya lebih enak. Nah, tapi bagaimana dengan aktivitas biologisnya atau komponen bioaktifnya? Nah, itu belum dipelajari. Belum banyak dipelajari. Jadi ini adalah peluang yang kita bisa lakukan untuk istilahnya untuk meningkatkan publikasi atau penelitian kita tentang pangan fungsional yang berkaitan dengan kopi. Lalu yang kedua adalah fortified coffee. Nah, ini adalah kopi-kopi yang intinya kita perkaya dengan komponen-komponen lain. Nah, kalau berbeda dengan di luar negeri, budaya orang Indonesia itu kalau kopi dicampur apapun masih oke. Gitu. Tapi kalau di luar, kopi dicampur sesuatu itu namanya pemalsuan kopi. Nah, ini adalah hal yang kita bisa explore. Kita bisa explore. Jadi pasar kita banyak. Jadi penelitian tentang kopi jahe, kopi pasak bumi, kopi pala, kopi ginseng itu pasti masih sangat populer ada di Indonesia karena pasarnya juga lebih banyak di Indonesia. Nah, lalu ini teman-teman yang suka brewing, barista juga perlu new brewing atau extraction method ini terhadap rasa dan terhadap kandungan bioaktifnya ini juga perlu kita pelajari. Nah, ini adalah 3 topik yang bisa menjadi ide nantinya untuk kita pelajari tentang kopi. Nah, berikutnya
Saya tadi menyinggung tentang proses-proses yang baru. Ada digested coffee, anaerobic fermentation, carbonic maceration, ada wine process, ada berundian proses. Nah, ini adalah hal yang sudah umum ada di Indonesia, gitu. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan karena negara-negara luar yang dia konsumen kopi, mereka nggak bisa melakukan ini. Gitu kan. Kopinya ada di kita, ada di negara tropis. Nah, kita akan menang untuk di proses-proses seperti ini. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau ada teman-teman mau membaca tentang proses-proses ini saya sediakan linknya, nanti bisa silahkan dibaca untuk memperkaya pengetahuan kita tentang processing kopi. Lalu kembali lagi, peluang riset apa yang bisa kita lakukan untuk memantapkan posisi kopi ini sebagai pangan fungsional. Nah, satu adalah kopi yang bagus tapi nggak punya efek samping. Nah, ini adalah yang diharapkan. Misalnya, Pak, saya suka kopi, saya tahu kopi itu sehat, tapi begitu saya minum kopi, saya deg-degan karena saya nggak kuat dengan kafein. Misal seperti itu. Atau Pak, saya mah. Dan saya takutnya kalau saya minum kopi yang dia tinggi kafein, justru mah saya kambuh. Nah, yang kita inginkan adalah bisa nggak kira-kira kopi ini rasanya masih enak, dia masih sehat, tapi efek samping yang saya nggak inginkan, saya nggak dapat. Nah, seperti itu. Jadi riset-riset di sini, ini bisa kita seperti ini, adalah solvent treated coffee, misalnya adalah proses dekafeinasi. Itu masih sangat dibutuhkan penelitian tentang ini, karena proses dekafeinasi yang sekarang itu betul, dia mengurangi kafein, tapi rasanya nggak enak. Nah, itu kan sama saja. Jadi nanti kita, ya rasanya nggak enak, ya bukan kopi. Gitu kan? Nah, ini perlu dipelajari bagaimana menghilangkan kafein itu, tapi kopinya juga tetap enak. Nah, seperti itu. Ini adalah peluang riset yang kita bisa kembangkan. Di Indonesia pun bisa, insya Allah. Lalu adalah kopi-kopi dengan varietas terbaru. Nah, ini teman-teman yang di Edua Colin pasti familiar dengan kopi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kopi-kopi jenis dari Liberica dan Excelsa. Ini adalah kopi yang dianggap sebagai pendatang baru, tapi cukup prospektif karena kalau dari rasa dia berada di antara Arabica dan Robusta. Kalau Robusta hanya pahit, Arabica asam. Nah, kalau Liberica punya dua-duanya. Seperti itu, ada di antaranya. Lalu kafeinnya bagaimana, Pak? Kafeinnya lebih rendah daripada Robusta, tapi sedikit lebih tinggi atau mungkin hampir sama dengan Arabica. Nah, itu seperti itu, bisa dieksplor. Masih banyak varietas kopi yang bisa dieksplor, tidak hanya Liberica. Kita ada Mocha, lalu ada Marabogib, ada yang lain. Nah, itu adalah seperti intinya sumber itu ada di kita semua. Sumber itu ada di kita semua. Di Indonesia kita punya, di Puslit Koka kita punya berbagai macam varietas itu yang bisa dieksplor bagaimana penggunaannya untuk pangan fungsional. Lalu ini teman-teman di kimia insya Allah familiar, kita bisa menggunakan selective fractionation. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita ekstrak sesuatu itu pasti mengikuti hukum alam ya. Yang awal itu adalah yang massa jenisnya awal rendah, itu pasti akan keluar duluan. Lalu massa jenisnya berat molekulnya semakin tinggi, dia akan semakin keluar di belakang. Nah, ini kita bisa eksplor nih, misalnya kalau retentate yang pertama, yang keluar pertama itu rasanya pasti ringan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir biasanya rasanya pasti berat. Nah, kita bisa fraksionasi itu. Misalnya kita hanya pengen, saya pengennya komponennya yang nggak banyak, rasanya juga soft. Nah, saya pilih dia fraksi yang mana. Nah, seperti itu bisa kita lakukan, dan studi-studi ini sejauh yang saya tahu sudah mulai populer. Dan banyak publikasi internasional yang muncul karena mereka memfraksionasi dari kopi. Jadi ada espresso difraksinasi, kopi tubruk difraksinasi. Nah, seperti itu. Ini studi-studi yang sangat menarik karena seperti ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pangan fungsional, kita tidak boleh berbicara hanya satu komponen.
Nah, satu komponen. Misalnya kalau kopi diidentikan dengan kafein, tidak seperti itu. Atau kopi diidentikan dengan asam klorogenat, tidak. Tapi ketika dia dibuat sebagai pangan fungsional, dia harus berlaku atau dia harus diperhitungkan sebagai suatu keutuhan. Jadi di situ ada kafein, di situ ada chlorogenic acid, di situ ada mineral, di situ ada karbohidrat, seperti itu. Nah, karena apa? Yang kita tahu komponen-komponen ini dia bisa bersifat sinergi, gitu kan? Atau dia bisa bersifat menghambat. Misalnya, kalau karbohidrat banyak digabung dengan polifenol, dia otomatis polifenol akan terikat dengan karbohidrat. Ya, misalnya seperti itu. Atau protein terlalu banyak. Protein dengan polifenol. Protein akan mengikat polifenol sehingga aktivitas dari polifenol akan turun. Seperti itu. Nah, saya mau fraksi yang proteinnya rendah tapi polifenolnya tinggi. Seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan selektif fraksinasi. Nah, seperti itu. Intinya kita tidak bermain pada satu komponen. Berbeda nanti dengan farmaseutikal. Nah, kalau dengan farmaseutikal kita bermain dengan kalau bisa adalah satu komponen yang spesifik. Nah, seperti itu kalau untuk penelitian. Nah, ini yang menarik sekarang, gitu kan? Yang sekarang menarik adalah kita memanfaatkan byproduct, memanfaatkan limbah dari kopi itu. Jadi kalau di penyajian kopi itu kita akan mendapatkan ampas kopi. Ya. Jadi kalau ampas kopi ini lebih banyak dibuang, orang nggak mau dia makan ampas kopi, gitu kan? Karena rasanya juga nggak enak. Nah kalau di bidang panen primary atau hilir awal itu masalah yang muncul adalah kulitnya. Nah kulitnya ini mau diapakan, gitu kan? Biasanya ditinggalin aja di kebun sampai busuk. Nah itu adalah hal-hal yang keduanya ini bisa kita manfaatkan dan ini adalah strong point kita di Indonesia. Kita punya banyak sumber daya ini, cuman risetnya belum banyak. Seperti itu. Lalu buat apa, Pak? Kalau saya tahunya hanya buat pupuk, hanya buat biogas atau biodiesel atau bioetanol. Nah, ini banyak sebenarnya. Kita lihat. Ini insya Allah menarik terutama untuk mahasiswi-mahasiswi. Nah, ini karena apa? Ampas ini kan istilahnya dia sudah ampas, gitu kan? Dia memiliki nilai nutrisi yang tidak terlalu tinggi, gitu. Nah, kalau ampas kopi itu dia banyak mengandung gelaktomanan, ada banyak mengandung selulosa yang dia tidak bisa diges atau nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, kita lihat kalau di luar ini mau dibuat apa nih ampas kopi? Kita lihat di sini misalnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia menggunakan ampas kopi untuk campuran muffin atau roti apa muffin itu cupcake. Nah, cupcake. Nah, itu tujuannya apa? Gitu kan? Tujuannya apa? Ini untuk menggantikan fungsi terigu. Nah, terigu itu adalah salah satu komponen karbohidrat yang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Akibatnya apa? Terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak terigu, dia akan ada risiko obesitas dan gagal diet. Nah, di situ adalah tantangan kalau menggunakan terigu. Lalu, kenapa kita gunakan ampas kopi? Ampas kopi ini mensubstitusi terigu, dia membentuk ruang di situ, menambah volume, tapi nilai nutrisinya lebih kecil. Jadi istilahnya kita makan sesuatu yang tidak bergizi. Akibatnya apa? Tidak menambah nilai kalori, juga tidak menambah berat badan. Nah, seperti itu. Ini adalah riset yang kita bisa lakukan di bidang kopi yang berkaitan dengan ampas kopi. Nah, ini kita coba lihat di bakery. Jadi tidak takut lagi nanti makan roti kalau dibuat dari ampas kopi. Karena dia juga nilai kalorinya lebih rendah. Lalu ada lagi non-digestible oligosaccharide. Nah, kita lihat di sini. Kata kuncinya adalah non-digestible. Jadi intinya meskipun dia karbohidrat, dia nggak bisa dicerna. Intinya seperti apa? Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin dulu pernah ingat ada iklan Vegeta, gitu kan? Vegeta, istilahnya serat pangan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh sehingga dia memperlancar buang air besar, seperti itu.
sekarang banyak sekali produk shake itu yang berbasis seperti ini. Intinya adalah menambah serat pangan supaya tubuh kita itu kenyang, tapi nggak banyak nutrisinya. Akibatnya apa? Karena tubuh kita kenyang, kita nggak gampang lapar. Gitu. Tapi nilai nutrisinya rendah, jadi kita nggak perlu makan, nggak perlu menambah vitamin, nggak perlu menambah nutrisi selama kita masih kenyang. Akibatnya apa? Karena tubuh kekurangan nutrisi, otomatis dia akan menggunakan nutrisi yang sudah ada yang disimpan sebelumnya. Dari lemak, dari protein, nah dari glikogen, itu yang dipakai sehingga tubuh kita menjadi lebih kurus. Nah, seperti itu. Jadi intinya non-digestible oligosaccharide ini adalah hal yang sekarang lagi banyak diperhatikan atau di research di Indonesia. Lalu kita coba lagi lihat functional cookies, kita pakai sebagai cookies ampasnya. Nah, ini sebagai untuk yogurt. Nah, ini jadi menarik sekali untuk spent coffee ground. Jadi yang biasa kita buang justru ternyata dia kalau nanti bisa diolah harganya juga mahal seperti itu. Lalu bisa juga bahan-bahan tersebut digunakan sebagai sumber dari bioaktif yang kita bisa nanti pakai di pharmaceutical. Seperti ini, misalnya. Jadi bioaktif itu tidak hanya tadi methylxanthin atau polyphenol atau volatile, tapi ada juga bioaktif peptide. Jadi peptida atau protein yang dia bersifat bioaktif. Nah, ini adalah komponen yang bisa kita ambil dari spent coffee ground atau dari ampas. Lalu ini misalnya dia adalah komponen antioksidannya, polyphenolnya kita juga bisa ambil dari ampas, dari pulpa, dari kulit. Lalu misalnya ini dari spent coffee ground kita bisa mendapatkan galactomannan sebagai serat pangan juga bisa. Lalu lignin polysaccharide sebagai non-digestible karbohidrat juga kita bisa isolasi. Nah, ini adalah poin yang harus kita manfaatkan. Bahan-bahan ini sangat banyak ada di Indonesia. Jadi sayang sekali kalau tidak diteliti. Jadi banyak sekali. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apa? Iya, kita punya bahan baku, tapi kita nggak bisa analisisnya. Kita nggak bisa melakukan analisis yang sangat detail yang dia sifatnya high end. Jadi kita hanya Excel di prapanen dan pasca panen. Nah, ini adalah masalah yang ada di Indonesia. Meskipun ada, tapi tidak se-Excel organisasi-organisasi yang ada di luar Indonesia untuk penelitian tentang bioaktif dan penggunaannya sebagai agen farmaseutikal. Kita masih bermain hanya di prapanen, pasca panen, brewing teknik, lalu rasa. Gitu. Tapi kalau untuk domain ini lebih banyak didominasi oleh negara-negara maju. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu expertise kita ada di prapanen dan pasca panen, nah kita harus menjadi input yang mau berkolaborasi dengan yang high end. Jadi negara-negara konsumen, negara-negara maju. Dari kolaborasi-kolaborasi tersebut akan dapat input untuk memperbaiki prapanen dan pasca panen kita analisis lagi, begitu seterusnya. Nah, tentunya tidak mengesampingkan tentang rasanya, gitu. Rasanya. Jadi tetap poin kopi sebagai pangan fungsional itu dia harus mempertahankan rasa yang enak supaya dia gampang dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini adalah yang kita perlukan. Yang kita perlukan sebenarnya adalah sinergi antara organisasi-organisasi ini dari industri, petani atau kelompok tani, pusat penelitian, universitas. Nah, sebenarnya di sini Universitas Jambi, pusat penelitian bisa dari Puslitkoka, dan ada dari perusahaan food and beverage. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Karena apa? Kalau kita hanya berjalan sendiri, kita hanya akan excel di satu bidang saja. Nah, kadang satu bidang itu yang dia tidak prospek untuk dipublikasikan atau untuk diteliti. Nah, kita harus sinergi di sini intinya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, ini
sebagai akhir dari presentasi saya, sebenarnya ini kalau nanti di E2 Kolim atau di Universitas Jambi memerlukan publikasi yang dia sifatnya internasional, kita punya jurnal Pelita Perkebunan. Jadi apapun topik tentang kopi dan kakao kita bisa publikasikan. Di sini semoga teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas ini. Intinya masih banyak sekali penelitian tentang kopi yang kita bisa lakukan, gitu kan? Yang bisa kita lakukan dari yang tadi saya jelaskan, saya paparkan tadi, itu bisa kita lakukan di sini dan akan lebih baik kalau kita berkolaborasi. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang food processing, ini saya juga sediakan linknya. Ini bisa nanti dibaca sambil santai atau untuk bahan pembelajaran. Jadi sekian dari saya, mungkin nanti lebih enak diskusi untuk teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi I just want to express my thanks. Jadi ini sedikit slang ya, express my thanks. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ilmu. Saya rasa saya akan kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik nih Pak Arif. Catatan saya sudah sampai 2 halaman, Pak. Oh begitu. Iya, perlu ditunjukin, Pak. Jadi memang menarik sekali pembahasan yang Bapak sampaikan. Kami di sini juga karena berdampingan nih, ada Pak Indra, ada Bu Ume, dan beberapa teman-teman dari peneliti PUI, dan ada mahasiswa juga yang bergabung di sini. Kita juga diskusikan, ternyata banyak sekali selain kita berbicara khasiat ya Pak Arif ya, dan berbicara khasiat, kemudian kopi itu ternyata menjadi sebuah budaya gitu ya. Kalau kita yang namanya budaya itu kan berarti melekat ya, menjadi karakter. Di Indonesia sendiri kalau dari sebaran yang sudah Bapak sampaikan tadi itu kan luar biasa. Kita sebenarnya dari Sumatera saja sudah banyak ya Pak ya. Ya. Yang punya potensi, hampir setiap provinsi itu punya kopinya, label kopinya sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ini menarik. Kemudian tadi statement Bapak yang terakhir tadi yang berkaitan untuk kolaborasi ini kalau bagi kita di peneliti ini menjadi sebuah tawaran yang menarik Pak gitu ya, karena riset itu ya harus kolaborasi kalau menurut saya begitu ya Pak ya. Kita nggak mungkin sendiri melakukan kegiatan eksplorasi maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa yang ada di Indonesia terutama. Dan poin berikutnya itu publikasi, itu ya Pak ya. Publikasi ini menjadi hal yang ini juga begitu ya, seperti kita yang ada di fungsional gitu ya, dosen gitu, peneliti, publikasi kan merupakan karakter kita ya Pak ya, menjadi penciri kita sebagai seorang peneliti ataupun tenaga pendidik begitu ya, track record kita dalam dunia pendidikan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak dipublikasikan ya memang ujung-ujungnya hanya sebagai tumpukan data saja di laptop kita, seperti itu ya Pak Arif ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, ini Pak Arif sudah menjabarkan banyak sekali informasi yang menarik. Saya yakin pasti banyak juga yang mau bertanya ini. Kami persilahkan untuk sesi pertama mungkin 3 penanya. Mohon adik-adik panitia juga memperhatikan di grup maupun di ini ya. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak Arif ya. Siap, Ibu. Oke, ada Ibu Uce Lestari. Ada lagi, kita kumpul dulu penanyanya. Ada lagi atau sementara menunggu yang lain buat oret-oretan untuk pertanyaan, mungkin Bu Uce ini udah yang paling semangat ini. Monggo Bu Uce, kami persilakan. Kayaknya baik, terima kasih Bu Winda. Ya. Baik, terima kasih Bu Winda. Baik Pak, perkenalkan nama saya Uci Lestari Pak. Kebetulan saya dari bidang farmasi Pak. Jadi di sini menarik sekali ya Pak keterkaitan terhadap riset tentang kopi ini, baik itu di bidang pangan fungsional ataupun di bidang farmaseutikal. Jadi mungkin kalau untuk saya berbicara ke bidang farmaseutikalnya mungkin ya Pak,
Karena kalau untuk tren dari kopi ini di bidang farmasetik, kayaknya di bidang khususnya itu kosmetika gitu ya Pak, kayaknya sudah banyak yang melakukan produk-produk yang sudah ada itu udah banyak yang beraroma-aroma kopi gitu Pak ya. Karena khususnya mungkin terlebih dahulu keterkaitan dari bau ataupun dari aroma untuk kosmetika itu sendiri. Jadi mungkin dari saya mungkin Pak untuk riset tentang kopi ini di bidang farmaseutical, apalagi sekarang kita mengenal tentang nanoteknologi ya Pak ya. Nano untuk kedepannya daripada kopi ini baik itu dalam sistem penghantaran obat ataupun kosmetik, mungkin yang belum ada yang saya lihat itu untuk pengembangan ke arah produk-produk nano-nanonya gitu ya Pak. Misalnya keterkaitan terhadap pembuatan nanogel ataupun nano liposom atau pitosom yang lainnya itu Pak, mungkin ada kemungkinan ya enggak Pak yang untuk kedepannya nanti dalam proses kopi ini yang berbasis terhadap nanoteknologi. Terima kasih pada Bu Indah. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Ya, terima kasih Bu Uce. Mungkin mau langsung ditanggapi Pak Ari, monggo Pak. Oke, boleh Ibu. Jadi salam kenal Bu Uce. Jadi memang menarik sekali ini. Saya kenapa mengatakan bahwa farmaceutical ini tidak terlalu populer, gitu. Tapi bukan berarti tidak dipelajari. Jadi memang kalau dibandingkan dengan kepangan fungsional, jadi farmaceutical memang kurang populer, gitu kan, kurang populer. Tapi betul tadi Bu Uce, saya sangat setuju kalau itu digunakan untuk kosmetik. Nah, karena apa? Dari hasil kajian yang terbaru itu, kosmetika ternyata kopi ini kan punya aktivitas untuk dia anti anxiety. Jadi untuk mengurangi kecemasan itu ada, untuk relaksasi itu ada. Dan juga untuk ibu-ibu ini yang suka, kopi itu punya anti photo aging. Jadi anti penuaan dini, Bu. Nah itu, nah ini sangat menarik. Jadi kalau kita bisa arahkan ke arah sana, itu lebih menarik daripada kita nusewu seperti konvensional kita mengisolasi satu komponen tertentu, itu akan jauh lebih menarik kalau kita gunakan untuk kosmetik. Jadi saya sangat support kalau ke itu. Karena apa? Kosmetik ini tidak menghilangkan ciri dari kopi itu sendiri, gitu. Karena kita kopi itu kan kita hargai dari aroma, dari rasa. Nah, ketika ada rasa kopi, ketika ada aroma kopi, itu justru akan menambah nilai jualnya di kosmetik. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk kosmetik. Jadi memang sekarang banyak lulur kopi. Jadi kopinya nggak jadi diminum, dilulurkan saja. Nah, ada juga ternyata hasil kopi. Betul, Bu. Jadi hasil riset terbaru itu ini belum dipublikasikan, Bu. Jadi kami ada kerjasama dengan satu universitas. Jadi kopi ini mengandung salah satu senyawa alami yang dia intinya hampir mirip karakternya dengan komponen yang sudah dilarang beredar, Bu. Karena dosisnya terlalu tinggi, ya kita bilang saja turunan dari quinon. Nah, tapi ini alami gitu, alami dalam dosis yang istilahnya masih oke lah untuk bahan alami. Nah, ini bisa untuk photo aging. Nah, jadi memang saya kalau ke arah sana saya positive thinking, Jadi ini adalah menjual kopi dalam bentuk aslinya dan manfaatnya. Nah, kalau untuk nano, saya terus terang kurang begitu menguasai untuk nanoteknologi, gitu. Tapi riset tentang nanoteknologi ini sangat banyak sekarang. Nah, tidak berdiri sendiri, misalnya tidak berdiri sendiri hanya kopi, gitu di nanoteknologikan. Tapi biasanya komponennya itu digabungkan dengan silver nanoparticle, seperti itu. Nah, jadi lebih ke arah dia bagaimana kopi ini kita membuat suatu delivery system sehingga kopi ini lebih gampang untuk diserap oleh tubuh dengan memakai carrier silver nanoparticle atau yang lain. Nah, ini kalau yang saya pelajari tentang nanoteknologi seperti itu. Tapi mohon maaf kalau lebih dari itu saya terus terang kurang tahu kalau nanoteknologi. Tapi
beberapa yang saya baca biasanya dia akan menggunakan silver nanopartikel atau silver yang lain, nanopartikel yang lain sebagai delivery system seperti itu Bu Ece. Jadi ya, saya support sekali kalau untuk kosmetik. Kalau untuk kosmetik, jadi Iya, Pak. itu yang sangat menarik kalau untuk riset tentang pharmaceutical. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Winda, terima kasih. Jadi Bu Uce ini memang peneliti di salah satu peneliti di Unja, Pak. Beliau ini sudah banyak sekali produk-produk kecantikannya, Pak. Makanya cantik, Pak. Ya, jadi dibuktikan langsung oleh Enggak juga, Bu Winda. penelitinya gitu, Pak. Iya, boleh Bu Uce, nanti bisa mungkin istri saya mau sampel. Nah, promonya saya bantu promo loh, Bu Uce. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak untuk tanggapannya Bu Uci, untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada ada yang raise hand itu Arido Hakim. Ya, silakan kepada Mas Rido kalau mau mengajukan pertanyaan silakan, bisa aktifkan kamera ataupun mikrofonnya, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Winda juga pada Pak Nur gitu ya, yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik gitu saya pribadi. Izin sebelum Pak sama Ibu terkait, saya penasaran tentang tren risetnya sendiri Pak. Jadi izin ngasih pengantar sedikit bahwa terkait beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya coba pergi ke lapangan juga. Kemudian di Jambi itu ada yang namanya Sukuan Andalam Pak, tempat pemukimannya Kesadi. Jadi di salah satu lokasinya itu ditemukan satu riset kopi Excelsa yang tapi secara morfologi itu masih dipertanyakan gitu Pak. Nah kemudian terkait tren perkembangan kopi ke depannya itu, terutama baik itu Liberica, Arabica, kemudian terkait Excelsa-nya itu sendiri, ke depannya itu seperti apa Pak gitu ya, terkait tren ke depannya. Kemudian kadang anak muda itu mengalami dilema gitu, ke depannya kira-kira kopi ini bakal tetap menjamur atau bakal berhenti dalam 2-3 tahun ke depan gitu tren risetnya, karena hari ini kita tahu sendiri bahwa sesuatu yang cepat tren cepat pula pudarnya gitu ya. Nah, jadi kira-kira terkait kopi Excelsa sendiri itu Pak, tren riset ke depannya, kemudian juga tren perkembangan kopi ke depan itu sekitar berapa tahun Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Rido, ini mahasiswa yang meneliti tentang kopi nih Pak. Jadi kayaknya penghuni kafe-kafe yang ada di Jambi nih Pak. Ya, anak gaul Jambi sepertinya ini. Dia pertanyaannya berkaitan tentang riset, keberlangsungan riset kopi begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana kopi yang ada di suku anak dalam tersebut bisa eksis ya begitu. Monggo Pak, silakan. Ya baik, jadi ya kalau saya dengar Mas Rido ini cara ngomongnya kayaknya praktisi Bu. Jadi penghuni kafe. Ya, penghuni kafe Pak. Ya betul Mas Rido, jadi salam kenal. Jadi memang kalau untuk seperti Excelsa, Liberica itu untuk tren risetnya saya rasa sangat potensial sekali. Karena sekarang kalau kita lihat mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu hype ya untuk Liberica dan Excelsa. Apalagi orang yang sudah tahu rasanya, kadang rasanya itu rasa nggak jelas antara Arabica dengan Robusta, tapi kok ada rasa karet-karet dan nggak enaknya. Nah itu adalah sesuatu yang menghalangi Liberica untuk eksis ada di Indonesia gitu. Tapi sekarang sudah mulai. Nah yang menjadi pertimbangan adalah bahwa isu Liberica dan Excelsa ini tidak hanya di Indonesia saat ini. Itu sudah menjadi isu global karena pengaruh perubahan iklim juga mulai mengancam Arabica. Lalu kebanyakan negara itu sangat bergantung ke Brazil, dan Brazil sekarang sangat tergantung terhadap perubahan iklim. Dia sangat terpengaruh sekali. Jadi kadang ada frost, ada beku,
pada musim panen sehingga dia produksi Arabica langsung turun jauh. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membuat Liberica ini menjadi muncul. Nah, masalahnya adalah apa? Kesalahan awal dari Liberica dan Excelsa itu adalah misidentifikasi. Jadi awal itu kita tidak tahu nih Liberica apa Excelsa, karena dia sudah dulu dimasukkan ke satu grup spesies. Jadi waktu itu, jadi Covea liberica dan Covea liberica varian Dueverae. Jadi dia ada misidentifikasi di awal. Jadi orang ini mulai nggak jelas ini Liberica atau Excelsa. Nah, tapi sekarang sudah mulai jalan, Ibu. Sudah mulai jalan. Nah, saya coba izin share screen lagi ya, Bu. Ini ini riset yang menarik, Mas Ridho. Kita coba untuk lihat bagaimana perkembangan data yang ada di luar itu tentang Liberica. Kita coba sekarang. Sebentar, saya coba. Oke. Mohon maaf, ini komputer saya agak lemot. Oke. Nah, sebentar, ini belum muncul ya, Bu? Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi, iya, Pak. Ya, kita bandingkan untuk studi, Mas Ridho. Jadi mungkin yang mulai tertarik untuk Liberica dan Excelsa, risetnya apakah masih diperlukan atau sudah cukup sampai di sini? Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil studi saya untuk pemetaan bahan kimia atau komponen kimia yang ada di kopi. Jadi kalau kita lihat Arabica dan Robusta, ini hampir komplit, tuh Winda, Mas Ridho, untuk karakterisasinya. Kita lihat hampir komplit. Tapi kalau kita lihat di sebelah yang kanan, itu ada Liberica dan Excelsa. Saya lakukan studi literatur pada 5 tahun terakhir, itu saya tidak mendapatkan data sama sekali di sini. Ini artinya apa? Ini adalah komponen-komponen yang masih belum bisa kita jabarkan dari Liberica dan Excelsa. Berarti intinya apa? Ada kemungkinan kita harus masuk ke penelitian ini, karena ini masih merupakan blue ocean. Jadi kalau penelitian di sini ini pasti insya Allah diterima di situ. Nah, sedangkan ini sudah red ocean nih, sudah samudra merah. Jadi intinya sudah banyak pesaing. Tapi Liberica dan Excelsa yang ini pusatnya ada di Jambi, ini Ibu kalau kalau penelitian tentang ini insya Allah datanya akan dipakai internasional, bukan hanya nasional. Ini kita lihat. Sedikit sekali informasi tentang Liberica dan Excelsa, Mas Ridho juga sedikit sekali informasinya. Jadi kalau kita bisa pelajari di sini, insya Allah untuk riset di Liberica dan Excelsa itu harusnya kita yang dominan, begitu. Nah, kalau kita tanyakan sekarang, Pak, ini Liberica atau Excelsa akan bertahan nggak ya dalam waktu 2 tahun atau 5 tahun, gitu. Kalau saya sendiri, saya kurang terlalu memahami untuk saya nggak bisa memprediksi ini akan bertahan. Tapi kalau dari pemikiran saya, dari isu internasional bahwa adanya kelangkaan Arabica dan orang asing itu tidak suka Robusta, kok pilihannya hanya Liberica dan Excelsa. Nah, cuman di Liberica dan Excelsa ini ada kekurangannya, Bu Winda. Jadi kalau Ibu mungkin sudah sering ya minum Liberica, pasti ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Gitu kan, kalau pengolahannya nggak bagus, ada yang membuat rasanya tidak nyaman, seperti rasa gemi, ada rasa rubbery. Nah, itu adalah hal yang kita harus direktif nih di sana, Bu, untuk risetnya. Gimana kita mengurangi shortcoming atau mengurangi kekurangan dari Liberica, dari sisi gami dan rubbery-nya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, saya tidak yakin Liberica ini akan bertahan lama apabila Arabica bisa pulih. Gitu. Dalam artian, kalau tidak diselesaikan, ada kemungkinan Arabica masih tetap dominan, Robusta masih tetap inferior, Liberica tidak ada di mana-mana. Begitu. Nah, tapi kalau kita sudah mulai nih untuk mencoba untuk mengolah dengan benar nih, mengolah dengan benar, memanfaatkan dengan benar, dan memperoleh cara brewing tekniknya yang benar. Nah, ini Liberica posisinya jelas.
dia ada antara di Arabica dengan Robusta gitu. Nah, jadi ketahanan Robusta, nah kualitasnya mirip dengan Arabica. Nah, itu yang kita sasar di situ. Kalau riset itu bisa dilakukan, saya rasa Liberica ini akan bisa bertahan lebih panjang. Begitu. Apalagi sekarang Mas Indo nih, kalau di kafe kan orang-orang yang ke kafe itu kan suka sensasi baru, gitu, sensasi baru. Dalam artian mereka ingin mencoba rasa yang baru. Tapi efeknya juga kalau rasanya nggak enak, otomatis mereka gampang menolak, gitu, gitu. Dan ada sedikit rasa seperti trauma, gitu. Nggak mau aku nyoba ini lagi. Nah, intinya seperti itu. Karena apa? Kita sudah banyak pilihan, gitu. Sudah banyak pilihan. Arabica dari mana saja ada, Robusta dari mana saja ada. Sehingga kita sangat mudah untuk membedakan mana yang enak dengan mana yang tidak enak. Nah, kalau kita tidak dibarengi riset oleh Liberica ini, kalau Liberica di posisinya tidak enak, ini gampang dijauhi. Tapi kalau memposisikan Liberica ini enak, nah ini akan gampang untuk disukai oleh customer. Saya prediksinya seperti itu, Mas Dito. Mungkin ada prediksi lain dari expert yang lain atau dari Mas Dito sendiri, tapi menurut saya asal masalahnya bisa diselesaikan, itu insya Allah bisa bertahan lebih lama. Gitu. Okay. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu Mas Yuda ya tanggapan dari Pak Arief. Jadi kalau saya juga menilik secara pribadi Pak, ketika kami berkutat di Liberica ini memang ada semacam kesangsian tersendiri awal-awalnya Pak, begitu ya, karena memang itu tadi Bapak sudah mengulas ya bagaimana kalau misalnya kita berbicara Liberica sebagai kopi yang untuk diminum, mungkin memang tidak favorit begitu loh, tidak menjadi pilihan gitu ya. Tapi makanya kita juga berpikirnya itu tadi tema kita ini berkaitan dengan pangan fungsional dan farmaseutika itu merupakan salah satu bentuk penggalian potensi yang mungkin kita tidak berbicara kopi sebagai ini minuman begitu ya Pak ya, tapi hanya tapi lebih berkembang lagi, sehingga harapannya kan tren kopi ini tidak hanya sebatas itu saja gitu ya Pak ya. Mungkin kalau yang jelas kita tidak pesimis tentang kopi. Itu kalau kami di KUI ya seperti itu Pak. Kita optimis bahwa kopi ini memang bakal sifatnya long lasting begitu. Kemudian penelitian yang dilakukan di E2 Polim juga pada dasarnya ya kita mengeksplor potensi daerah gitu ya Pak ya, karena Jambi kemudian di daerah lahan gambut itu kan pastinya kalau tinjauan secara biologinya memang kan sangat berpengaruh dengan karakter buahnya, cita rasanya seperti itu. Saya yakin mungkin peneliti-peneliti di Puslitkoka sudah banyak juga yang mengeksplor hal tersebut ya Pak Arief ya. Iya, Bu. Baik, silakan kalau ada, ini bukan ya pertanyaan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi nih dari adik-adik mahasiswa? Ini pesertanya mahasiswa nih Pak, karena memang kita temanya ini ya kuliah umum gitu ya Pak ya. Jadi memang ini kuliahnya mahal ini. Ayo mahasiswa mana? Oh ini dosennya Pak mau nanya, silakan Pak Indra. Baik. Terima kasih Pak Arief juga atas pertama kesempatannya berhadir untuk sharing dengan kita ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa berkolaborasi dengan Arief dan teman-teman dari Puslitkoka. Mungkin pertanyaannya terkait ini Pak. Apakah ada nggak pengaruh dari tanaman sekitar dari kopi itu? Tadi misalnya dibuka diawali oleh Bu Indah mengatakan bahwa kalau Liberica itu hidup di daerah gambut, tentunya dia akan mempengaruhi aktivitas biologisnya dan metabolismenya, sehingga mungkin senyawa bioaktif yang ada dalam kopinya itu juga akan berpengaruh. Nah, kira-kira saya dulu pernah mendengar ada namanya kopi pisang, Pak. Jadi memang kopi yang ditanam di sekitar pisang, itu rasa-rasanya itu adalah pisang, kasarnya, Pak. Terus saya pernah coba, gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak pengaruh, artinya tanaman sekitar, apa istilah biologinya, Bu ya? Bukan habitatnya. Habitat apakah ada
fisiologi dari tempat. Soalnya kita yang mungkin di PUI ini Pak sedang menggabungkan antara pinang ya Pak. Oh iya, pinang dengan kopi liberica karena sawit mati ya. Jadi digabungkan dengan pinang. Nah, mungkin apakah nanti ada pengaruh-pengaruhnya juga dan efeknya kepada bioaktif kompon dari kopi itu mungkin Pak. Bisa sharing mungkin kalau ada informasi terkait itu Pak Arif. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi memang menarik ini Pak, menarik. Jadi ini pertanyaan sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Ada yang belum selesai jawabannya ya Pak ya, masih ada sedikit apa ya Bu, perbedaan untuk masing-masing masih ada paham ini betul pengaruh, ini betul nggak pengaruh gitu, tapi akan saya coba objektif saja. Jadi kasus yang sama ini dulu pernah diutarakan di kopi Kintamani, Bu Winda dan Mas Indra. Jadi Pak, kopi saya itu saya tanam dengan jeruk. Ini kok rasanya memang kayak jeruk ya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa. Jadi saya pun nggak bisa menjawab karena memang kalau saya di pasca panen saya kurang begitu paham dengan budidaya. Nah, tapi kalau kita lihat seperti ini, karena saya spesialisasi untuk fenolik, Bu Winda. Jadi fenolik, terutama fenolik itu kalau untuk di kopi dan kakao itu adalah rasa yang cukup dominan. Nah, rasa yang cukup dominan. Nah, kalau di kakao, gitu kan? Kalau di kakao itu karakter lingkungan itu sangat mempengaruhi, gitu, sangat mempengaruhi. Sama halnya dengan di kopi karena basisnya adalah fenolik. Nah, karena apa? Mekanisme pertahanan dari tanaman itu meskipun dia beragam, dia pasti melibatkan fenolik. Gitu. Adalah salah satu mekanisme untuk bertahan, metabolit sekunder untuk bertahan. Nah, kalau kondisi tanah dia membuat tanaman stres, otomatis dia akan menghasilkan komponen fenolik yang lebih tinggi untuk memproteksi tanaman itu dari stres. Itu. Jadi seperti ini, misalnya, dia kekurangan nutrisi, sehingga dia nanti akan sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit terhadap perubahan lingkungan. Makanya mereka membutuhkan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup, yaitu menghasilkan metabolit sekunder berupa fenolik. Oke. Dengan adanya fenolik, otomatis hama penyakit jadi makin tidak mau, karena kita tahu fenolik rasanya pahit dan sepat. Tapi akibatnya apa? Buahnya pun akan menjadi pahit dan sepat. Nah, kalau di kakao tidak ditanam dengan SOP yang benar, dia tidak dipupuk, lalu dia kekurangan nutrisi, otomatis kakaonya akan menghasilkan fenolik yang lebih tinggi. Sama halnya seperti kopi, saya rasa. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak dipupuk, serangan hamanya tinggi, otomatis fenoliknya juga akan semakin tinggi. Nah, fenolik yang semakin tinggi ini otomatis akan membuat cita rasanya pahit dan lebih tidak disukai. Nah, ini juga yang terjadi, misalnya liberica kalau tidak dipupuk, itu rasanya akan sangat dominan ke pahit dan raberinya. Nah, itu saya rasa itu logika umum. Jadi misalnya kalau kita mau buah yang rasanya enak, ya harus kita pupuk, gitu, supaya dia nutrisinya cukup, sehingga dia metabolisme untuk menghasilkan gula, menghasilkan asam itu optimum, rasanya juga akan bagus. Tapi kalau nggak dipupuk, ya seperti itu, rasanya pasti dia nggak terlalu manis atau ada yang lebih pahit. Nah, kalau untuk yang hubungan antara tanaman ini saya terus terang kurang paham, gitu, karena tidak expert juga untuk di budidaya. Tapi itu banyak terjadi. Ya, ini merupakan salah satu kajian yang bisa dilakukan. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, faktor lain dalam artian apabila dia diolah di sekelilingnya dia volatilnya banyak, volatil jeruk, ya mungkin rasanya akan seperti jeruk. Lalu misalnya kalau kakao difermentasi dengan dengan daun pisang, rasanya mirip pisang. Bisa seperti itu juga. Nah, tapi intinya yang kita perlukan adalah kita harus menjamin bahwa pertumbuhan tanaman ini optimum, begitu, supaya hasil buah yang dihasilkan pun itu akan optimum. Nah, kalau untuk di budidaya
kombinasi antara tanaman penaung dengan kopi ini juga penting, Pak Indra. Jadi jangan sampai ada namanya efek alelopati yang dia bisa mematikan satu sama lain. Nah, seperti itu. Misalnya kelapa dengan bukan pinang nih, kelapa dengan kopi. Nah, akarnya kelapa dia melambat jauh ya, Bu. Nah, itu bisa istilah menghambat pertumbuhan dari kopi itu sendiri. Nah, saya belum bisa menjawab terus terang Pak Indra apakah ada hubungannya. Saya perlu studi lebih lanjut. Kebetulan di sini ada teman saya Pak Indra. Jadi ada teman saya juga hadir. Ini ada Mas Andi Darmawan, itu salah satu peneliti kopi juga. Beliau expert untuk di sensori dan untuk di processing. Nah, ini bisa juga nanti kalau pas aktif bisa kita mintain pendapat gitu. Nah, dari saya nih. Kalau kayaknya batuk-batuk beliaunya, Pak. Mendengar kayaknya batuk-batuk gitu. Ya Pak Darmawan kayaknya batuk-batuk. Boleh, Pak? Ya, monggo Mas Andi. Mas Andi mungkin bisa sharing. Iya Pak. Ini sambil ngopi-ngopi di kafe. Jajak Pak, jajak. Lanjut Pak. Iya Bu. Terima kasih nih. Padahal cuma nonton aja nih tadi ada kiriman di grup. Mana disenggol oleh Pak Arif, saya senggol juga Pak. Oh, enggak Pak, ini panggungnya Pak Fandi. Hanya menyimak aja tadi. Ya beberapa obrolan tentang kopi Liberica memang cukup lama ya. Kita Koka juga sering ke Jambi, ke Kuala Tungkal, ke Menteng gitu kan, sampai ke Sungai Penuh, Kayu Aro begitu. Perkembangannya luar biasa ini emang Liberica ini. Jadi bahasanya seperti cinta yang bersemi kembali begitu, yang awalnya dilupakan, sekarang bersemi kembali. Karena trennya orang sekarang ini suka yang aneh-aneh begitu. Jadi mencoba satu hal yang baru itu penasarannya tinggi begitu ya. Ditambah memang untuk produksi kopi Liberica sendiri kan secara di dunia memang masih banyak di kita ya, kurang lebih 2-5% gitu ya produksi dunia. Jadi seperti eksotis begitu ya. Padahal mungkin untuk orang-orang kita sendiri kopi Liberica itu banyak yang underestimate ya, banyak yang menyebutnya ini wah kopinya kopi apa ya? Kopi tadi bau-bau karet begitu dan sebagainya. Tapi pernah saya buktikan di di Tanjung Jabung Timur bahwa untuk proses pengolahan Liberica itu memang ada treatment khusus, sehingga bagaimana caranya tadi apa yang disampaikan Pak Fandi itu setuju sekali, biar dia punya cita rasa yang ada di tengah-tengah antara Robusta dan Arabica begitu ya, tanpa muncul aroma karet, getah dan sebagainya. Itu bisa dengan treatment pengolahan maupun proses penyangraian, maupun penyeduhan begitu. Jadi dia eksotis banget memang rasanya. Kalau dibilang seperti Pinang, ya mungkin agak sedikit mirip-mirip gitu. Mirip-mirip, tapi dia punya acidity, utamanya itu sebenarnya adalah nangka ya. Jadi kalau misalkan kopi Liberica-nya Jambi bisa keluar nangka, itu yang optimalnya dari potensi rasa kopi tersebut. Begitupun juga dengan di Jawa begitu ya. Setiap kali kopi Excelsa itu dia muncul rasa nangka, itu memang optimalnya untuk kopi kategori Liberica gitu. Terus kalau misalkan ngomong sejarah juga panjang ya kopi Liberica ini. Karena kalau misalkan kita flashback ke belakang, itu ternyata kopi Liberica pernah ngalahin Arabica. Ngalahin Arabica itu artinya pernah dijual dengan harga yang lebih mahal dari Arabica gitu. Cuma ya lambat laun ditinggalkan oleh
Robusta. Nah sekarang ini lagi bersemi kembali. Jadi kalau pasar-pasar luar negeri yang udah lama begitu seperti Belanda, Inggris maupun di Amerika itu mereka udah kenal familiar dengan yang namanya Liberica begitu. Makanya nggak aneh banyak kopi-kopi dari Kuala Tungkal juga yang diekspor ke Amerika ya lewat Singapura atau Malaysia begitu. Karena ada penikmatnya, ada peminatnya. Nah, terkait dengan eksplorasi kopi Liberica, nah, ini memang jadi PR kita semua nih, karena yang minat riset ke Liberica masih tergolong sedikit ya. Saya aja misalkan di Jawa, itu di Jombang, itu aja saya nemu 12 variasi ya kopi Excelsa dari buah yang dari biji yang bulat besar sampai yang kecil runcing ujungnya begitu ya. Dari yang rasanya mirip robusta sampai yang benar-benar Excelsa ke nangka. Artinya potensi untuk pengembangan kopi Liberica ini masih sangat luas. Ya, kita bisa cari atau bisa kembangkan satu varietas baru yang benar-benar khasnya Liberica itu masih banyak sekali di luar variasinya. Dari yang warnanya kuning, dari yang warnanya orange itu ada, kemudian variegata untuk Liberica juga ada. Variegata mungkin tahu ya, yang daunnya ada putih, itu juga ada. Iya, seperti itu. Artinya masih banyak yang bisa dikembangkan. Tapi kalau misalkan dari segi rasa, dari yang kami simpulkan sementara ini, memang Excelsa itu atau Liberica itu cocoknya bijinya yang runcing ya, bijinya yang runcing di ujung gitu ya. Artinya khasnya Liberica memang seperti itu dan mengeluarkan aroma khas seperti nangka begitu. Nah kalau kaitannya dengan kalau ditanam pinang, jadinya rasa pinang. Tanam jeruk rasanya jeruk ya. Kalau Arabica ya Pak Fandi ya, kalau Arabica ditemani asam ya itu asamnya mungkin asam seperti asam jeruk ya Pak Fandi ya. Iya, begitupun juga sama Liberica pun juga asamnya khas gitu ya, asam manis. Mungkin ya begitu, itu mungkin seperti pinang juga begitu. Jadi analoginya seperti itu aja sih. Iya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Fandi, saya juga setuju sih Pak. Begitu. Tapi intinya untuk kopi Liberica ini kalau dilihat sekarang sedang naik daun, begitu, dan bisa kita promosikan mungkin dari segi kandungan kafein ya Pak. Kandungan kafeinnya itu kan masih di antara 1% atau lebih rendah dibandingin Arabica dan Robusta ya. Jadi Liberica itu posisinya kalau kafeinnya itu setara Arabica gitu ya. Jadi bisa dipromosikan. Iya, dia itu kan artinya bisa kita promosikan bahwa kopi Liberica itu kopi rendah kafein begitu ya. Jadi aman dikonsumsi buat yang punya resistensi terhadap lambung dan sebagainya. Kalau untuk yang wanita tapi perlu untuk diet ya Pak ya. Gitu. Iya, itu bisa kita jadikan. Suaranya Pak Andi. Okay. Jadi menyambung dengan Pak Andi tadi, Bu, memang E2 Kolim ini sebenarnya sedang berada di Samudra Biru ini, Bu, Blue Ocean sekali. Ini sangat potensial sekali kalau untuk Liberica, terutama yang tadi itu tentang posisi dia harusnya ada di Arabica Robusta, lalu jejak rekamnya sudah ada, varietasnya juga sudah ada di Indonesia. Saya rasa lebih banyak untuk penelitian di situ, Bu Winda. Iya Pak. Ini kita banyak membuat catatan-catatan nih Pak, terutama nanti karena yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi ini akan diimplementasikan juga dalam program MBKM gitu ya Pak, yang memang melibatkan mahasiswa. Jadi saya pikir ini kesempatan emas nih bagi mahasiswa-mahasiswa juga untuk melakukan kegiatan yang bisa mengkonversi
mata kuliah begitu ya, dengan minimal 20 SKS untuk kegiatan ini. Bapak, ini ada pertanyaan, ini masuk ke chat pribadi saya dari Pak Purwanto. Pak Purwanto masih bergabung di Zoom? Pak Purwanto? Iya, Purwanto. Monggo Bapak mau bertanya langsung, silakan Pak. Oke, maaf ini video saya kurang. Pak, silakan Pak. Oke Pak, maaf. Ini saya mau tanya tentang apa senyawa fenolik yang ada di kopi ataupun kakao. Karena mungkin itu tadi tertariknya di fenol ya Pak Arif ya. Untuk mengekstrak itu apa ya senyawa atau pelarut yang paling cocok itu apa ya Pak? Jadi untuk menghasilkan senyawa fenolik yang paling tinggi dari kopi atau kakao itu misalnya kita mau mengekstrak total fenoliknya aja gitu, itu menggunakan metode apa ataupun pelarut apa yang paling cocok. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwanto. Arif bisa menangkap ya Pak ya? Pertanyaannya. Oke, monggo Pak langsung ditanggapi, silakan. Terima kasih Pak Purwanto. Jadi memang menarik ini tentang ekstraksi fenolik ya. Jadi kalau kita bilang ada beberapa poin yang harus kita perhatikan kalau kita analisa tentang fenolik. Satu adalah jenis fenoliknya yang dominan apa. Nah, lalu ekstraksinya bagaimana? Nah, kalau di kakao itu yang dominan adalah dari golongan flavantriol atau dari golongan flavanol yang kita bilang sebagai katekins, ada epikatekin, ada katekin, ada proantosianidin, itu yang dominan. Nah itu lebih banyak sebenarnya bisa diekstrak dengan metanol atau etanol. Tapi karena metanol kita tidak bisa pakai untuk di food, kalau untuk di pharmaceutical mungkin masih boleh. Tapi kalau untuk di food kita biasanya pakai etanol, Pak Purwanto. Nah dengan dicampur dengan asam. Ini biasanya hanya sedikit konsentrasi asam untuk mendegradasi beberapa ikatan yang ada di matriks. Nah, itu biasanya yang menghasilkan komponen paling banyak itu adalah etanol asam. Biasanya kita pakai tidak absolut antara 80-70%. Ini berdasarkan penelitian saya sendiri. Jadi 70-80%. Nah, memang tergantung dari fraksi apa yang mau kita pakai. Kita bisa pakai etanol, metanol yang dia sifatnya polar, atau kita bisa memakai yang sifatnya non polar. Nah, tergantung dari fungsinya. Tapi yang saya ketahui paling ideal adalah dengan menggunakan etanol asam, dan etanol dengan asam itu yang paling ideal dan sepertinya sudah menjadi ekstraksi yang standar, metode ekstraksi standar untuk analisis fenolik dari kopi dan kakao. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau di kopi ini agak berbeda karena yang dominan adalah dia dari golongan phenolic acid. Nah, phenolic acid ini sebenarnya sudah cukup kalau kita mau ekstraksi dengan air panas. Karena dia ketahanan terhadap panas itu lebih stabil daripada flavanol, daripada flavantriol. Nah, phenolic acid ini kalau di roasting dia masih bisa berikatan dengan melanoidin. Nah, aktivitas antioksidannya masih terjaga kalau di situ. Kalau memang ideal ya kita pakai etanol, tidak masalah, tapi air panas pun masih cukup untuk mengekstrak phenolic acid. Tapi kalau untuk tujuan analisis, saya akan tetap pakai antara metanol dengan etanol. Seperti itu. Oke. Kalau mau pakai lebih expert lagi, CO2 boleh Pak, CO2 supercritical akan lebih bagus lagi. Tapi karena terkendala biaya tadi, saya rasa memakai green seperti etanol itu pun sudah cukup untuk di kopi dan kakao. Bagaimana Pak Purwanto? Ada feedbacknya, silakan. Ya Bu, terima kasih Pak Nur, Pak Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Purwanto. Ini sedikit Pak Arif tadi menanggapi yang dari jawabannya itu ada pengaruh dari untuk hasilnya nggak ya Pak ya? Kenapa Bu? Dari pelarut-pelarut yang digunakan itu ada perbedaan hasilnya nggak? Ada Bu, ada perbedaan. Jadi fraksi metanol dengan fraksi etanol juga berbeda.
fraksi etanol 100% absolut dengan 80% juga berbeda. Jadi hasilnya akan ada variasi terutama di bagian ketika kita analisis kromatografi itu fraksi dengan etanol pasti akan berbeda. Ya, jadi tapi menurut saya kalau saya untuk analisis saya lebih suka pakai metanol seperti itu. Tapi kalau untuk food saya akan lebih suka pakai etanol seperti itu karena fraksinya memang beda. Nah, kalau mau lebih spesifik ada beberapa jurnal itu dia menggunakan beberapa pelarut, Bu. Ada metanol, etanol, ada diethyl ether, ada fraksi heksan juga pakai, pemtan, itu memang komponennya berbeda. Jadi ada yang fenoliknya tinggi tapi komponen yang lain rendah. Ada yang metil santinnya tinggi tapi ternyata komponen yang lain rendah. Ada yang tergantung produk yang mau dihasilkan gitu ya Pak, atau yang mau diinikan gitu ya. Yang produk akhir yang dicari begitu ya Pak. Setuju. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau misalnya nanti di kopi kita fokus untuk chlorogenic acid yang dia adalah phenolic acid, ya kita harus mencari solvent yang ketika kita analisis HPLC, phenolic acidnya yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi mungkin yang berlaku untuk kakao tidak berlaku untuk kopi. Atau sebaliknya. Dan pre-treatmentnya juga kadang berbeda, Bu. Kalau misalnya kakao yang dia 50% adalah lemak, berarti harus kita pakai fraksi heksan dulu. Nah, kalau ternyata matriksnya berbeda dengan matriks dari lemak, tidak terikat lemak, kita bisa pakai langsung metanol, tidak masalah. Tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi ekstraksi nonpolar lipidnya yang ada di kakao. Tapi karena tidak merusak ikatannya ya Pak ya, tidak merusak ininya begitu ya, kandungan inti yang ingin kita tuju gitu ya, kita capai begitu ya Pak ya. Nah, ada juga seperti ini, misalnya kita ingin flavanol itu adalah yang dominan. Itu kita biasanya tidak memakai asam untuk ekstraksinya, karena biasanya asam akan dia memecah ikatan antara dinding sel dengan proantosianidin, sehingga keluar semuanya adalah proantosianidin. Nah, itu harus diperhatikan juga untuk ekstraksinya seperti itu, Bu. Tapi memang kombinasi antara ekstraksi dengan HPLC itu adalah yang paling memungkinkan untuk mendapatkan mana solvent yang paling kita inginkan, seperti itu. Ya Pak, menarik ini. Mudah-mudahan mahasiswa merecord dengan baik ya. Ini potensi-potensi dan informasi ya. Ini seperti membaca jurnal tanpa membuka kitab suci ya Pak ya. Jadi mahasiswa kita ini kan literasinya rendah Pak ya. Jadi kalau suruh baca udah ada artikel, sudah ada jurnalnya begitu ya. Sudah di-share linknya pun nggak mau dibuka, nggak mau dibaca. Nah, ini kalau misalnya sudah didengerin pun masih susah juga, nggak nyatet juga, udah kebangetan ya. Mahasiswa di sini ada 20 orang Pak di depan saya ini, jadi tolong dicatat ya. Jadi penjelasan ini sangat biasa kalau menurut saya. Sebenarnya kalau saya program studinya pendidikan biologi sebenarnya Pak, tapi kalau karena tergabung di UI 2 Kolim ini, jadi banyak juga yang menarik begitu ya untuk digali dan ditanyakan begitu. Jadi setidak-tidaknya nyambung lah apa yang Bapak sampaikan, dan saya pikir dari penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Arief sampaikan tadi, banyak sekali hal-hal yang bersifat ilmiah sekaligus memberi tren yang positif begitu ya Pak ya. Jadi harapannya tidak berhenti di sini saja. Potensi-potensi kopi tadi sudah ditambahkan juga oleh Pak Andi begitu ya. Kemudian Pak Arief juga sudah menggarisbawahi bahwa kopi ini harapannya ya tetap menjadi bagian penting, menjadi sejarah sekaligus menjadi future kita untuk produk, bisa dikatakan sebagai produk apa ya, kalau asli sih mungkin enggak ya Pak ya, tapi mungkin ada varietas-varietas yang bisa dikembangkan ke depannya dan menjadi ciri khas setiap daerah yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu Pak Arief ya. Betul Bu. Oke, baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu panitia, tidak ada yang chat. Cukup?
Nah, ini karena memang kita mulainya tepat waktu, alhamdulillah tidak ada kemoloran. Ini berapa SKS ini sudah Pak Indra ya, ini luar biasa. Jadi saya pikir kuliahnya mantap hari ini, hari Jumat, mudah-mudahan berkah juga. Pak Arif, jadi untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini, saya ingin menyampaikan, mungkin Pak Arif saya minta untuk melakukan closing statement dulu. Mungkin beberapa kalimat atau beberapa paragraf ya. Karena Pak Indra beberapa paragraf. Saya untuk disampaikan, terutama ini yang mahasiswa Pak, karena audiens kita sebagian besar adalah mahasiswa dan peneliti, dosen yang ada di kita juga terkait mengenai tren kopi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Winda. Jadi alhamdulillah saya bisa sharing banyak pengalaman. Terus terang, banyak yang saya sharing itu adalah pengalaman saya waktu studi Bu, waktu S3. Jadi semoga teman-teman di sini juga mendapatkan hasil dari pemaparan saya. Insya Allah nanti materi akan saya share melalui Indra, ya, jadi bisa nanti dibaca dan bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi intinya kita berada di saat yang sangat potensial untuk kita untuk melakukan riset tentang kopi. Nah, tapi ada satu hal yang sangat saya ingin tekankan kepada teman-teman di sini. Meskipun kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, sumber daya kita banyak, terutama kopi. Jangan berpikir bahwa itu adalah satu kekayaan, tapi kalau kita tidak mau memanfaatkan, gitu. Kebanyakan riset tentang kopi itu adalah muncul di luar Indonesia. Itu adalah apa? Kadang ada perasaan seperti ini. Kopi ini adalah milik kita, gitu. Kita sudah merasa kaya, jadinya nggak apa-apa. Silakan orang pelajari, saya nggak masalah. Toh kopi ada di sini. Nah, kita ingin ada satu rasa seperti rasa apa ya istilahnya, rasa seperti kita tidak mempunyai kekayaan, istilahnya seperti merana, Bu. Jadi merana, Bu Winda. Jadi intinya begini, teman-teman, seperti ini ya. Kenapa kita bisa dijajah oleh negara sekecil Belanda, gitu. Dan kenapa negara Belanda jauh lebih maju daripada kita yang kaya di semua hal, gitu. Nah, intinya kita jangan berpikir, oh negara kita kaya, negara kita enggak, gitu. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus berpikir, oh negara kita kaya, harus saya apakan, seperti itu. Karena orang Belanda mikirnya, negara saya enggak kaya, saya harus cari solusi supaya kekayaan orang itu bisa saya kuasai. Nah, kita berpikir seperti itu. Teman-teman di Jambi, potensi kopi Liberica itu sangat tinggi. Dan masih dalam tahap blue ocean atau samudra biru yang belum ada pesaingnya. Ini adalah apa ya, istilahnya potensi bagi teman-teman yang ada di kimia, biologis. Dari saya yang tadi jelaskan, paparkan itu banyak tentang kimia dan biologi. Itu adalah forte teman-teman, adalah keunggulan tadi teman-teman mahasiswa. Nah, di situ manfaatkan. Di situ manfaatkan. Intinya, kalau teman-teman perlu bantuan, ada E2 Kolim sebagai PUI, ada Puslit Koka yang bisa diajak berkolaborasi, ada Universitas Jambi tempat teman-teman untuk belajar. Jadi banyak sekali, kita harus budayakan untuk kolaboratif. Gitu. Kita dari kecil terbiasa berkompetisi, Winda, tapi kita lupa untuk kolaborasi. Kadang seperti itu. Jadi, sekarang untuk maju kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi. Kita harus mau meminta bantuan atau kita juga menerima bantuan dari orang lain. Jadi seperti itu. Riset masih sangat diperlukan, apalagi di Indonesia. Ini tempatnya, sumbernya, tinggal kita riset mau atau tidak. Topik tidak ada matinya, masih banyak topik yang masih bisa kita eksplor, Nah, ini yang saya rasa juga closing statement dari saya, Winda. Jangan berhenti untuk riset di sini, terutama untuk di Liberica Jambi. Saya rasa potensinya juga sangat luar biasa. Ya, tetap semangat. Insya Allah kami di sini Puslit Koka siap membantu, Winda, juga siap untuk bermitra, begitu. Ya, Pak, mantap. Ya, ini semangat nasionalisme saya jadi tambah tinggi kayaknya gara-gara lagu Indonesia Raya sama semangat dari Pak Arif nih kayaknya. Ini mahasiswa mudah-mudahan mendengarkan. Ya, demikian tadi closing statement dari Pak Arif.
sangat menantang dan sangat membuka terkait masalah kolaborasi. Kalau yang saya garis bawahi itu ya Pak ya, kita memang kemudian yang terakhir juga tadi saya sepakat bahwa kita kaya, tetapi kadang-kala kita lupa bahwa kekayaan kita itu bisa diambil orang, kan gitu ya Pak ya. Kadang kita ketika sudah diklaim sama orang baru kita kebakaran jenggot, artinya istilahnya begitu ya. Kalau masih ada di kita, masih nampak kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Padahal ketika orang lain sudah ngeklaim baru kita sibuk membuat hak patennya, hak ciptanya dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang buruk untuk kopi di Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah untuk webinar dan kuliah umum pada pagi hingga menjelang siang hari ini sudah terlaksana. Kembali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Nur Arif Febrianto selaku narasumber kami. Ini kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali Bapak atas kehadiran dan kesempatannya, ilmunya terutama. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya untuk kolaborasinya akan kita inisiasi lebih lanjut Pak ya. Demikian Bapak Ibu peserta, teman-teman. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilakan. Oke. Bentar Pak, saya disuruh nyerahin sertifikat ke Bapak juga. Siap. Semuanya bisa memang Pak. Baik. Dia menitipkan sertifikat ini Pak secara simbolis kepada Bapak Nur Arif Fitrianto, MSc PhD. Bapak, kami berikan kehormatan untuk mendapatkan sertifikat ini sebagai narasumber dalam kegiatan webinar dan kuliah umum dengan topik Tren Riset Kopi sebagai Pangan Fungsional dan Farmaseutika pada hari Jumat 20 Januari 2023 via Zoom Call Meeting. Demikian Pak pemberian sertifikat kami, mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya juga berkah, informasi yang kami dapatkan juga menjadi amalan bagi Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Amin, amin ya rabbal alamin, amin. Ya. Baik, selanjutnya untuk penutupan kami kembalikan kepada adik panitia. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Nur Arif Febrianto selaku pemateri webinar dan kuliah umum pada pagi hari ini. Sekian acara pada hari ini. Terima kasih kepada dosen dan para peneliti UI 2 Kolin Universitas Jambi dan peserta yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Winda. Saya tunggu. Mungkin Pak, matur nuwun. Sami-sami Ibu. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.